Baik, kita akan mulai Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salat dan salam serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan sahabatnya dan yang mengikutinya hingga akhir zaman. Baik, Bapak, kita bertemu kembali di kesempatan malam hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Khair, taib. Ya Bapak, ana afwan ya kalau suara ana agak kurang jelas mungkin ya, karena ana sedang pilek. Ya, jadi agak tersumbat ya hidungnya. Nah, Bapak, kita akan langsung masuk di pertemuan pada malam hari ini di pelajaran idgham ya. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran idgham, seperti biasa kita murojaah dulu di pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas. Nah, jadi Bapak, untuk murojaah pada malam hari ini, insya Allah akan langsung tanya soal ya mungkin ya ke sebentar Anda lihat absennya dulu ya biar enak. Jadi Anda akan memberikan contoh, kemudian Bapak silahkan tentukan ya, ditentukan apa hukum-hukumnya, yaitu dari 3 hukum yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada idhar syafawi, kemudian ikhfa syafawi, sama idgham mimi ya Bapak. Kalau bisa ketika ditanya ya atau sedang dapat gilirannya, jangan melihat ke buku ya Bapak. Iya. 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 Kalau belum dipanggil nggak apa-apa ya kalau belum dipanggil, tapi kalau udah dipanggil jangan lihat buku. Baik. Ini nggak buka buku Pak, cuma buka laptop. Buka HP ya. Beda ya. Nggak buka buku sebenarnya. Baik, kita akan mulai ya, dimulai dari Bapak Budi ya. Pak Budi. Pas banget dibukanya. Pak Budi, Ana akan memberikan contoh yaitu qad ji'tukum bibayyinah. Nah, di sini ada mim ketemu ba, yaitu mim sukun ketemu ba. Apa nama hukumnya? Ikhfa syafawi. Betul ya. Insyaallah. Baik. Selanjutnya, Pak Wawan ada nggak Pak Wawan? Izin. Pak Mantri? Nggak ada juga ya. Varian? Nggak ada. Pak Khairul? Pak Agus? Iya, Pak Agus. Pak Agus ya. Insya Allah masih gampang ya. Kalau memperhatikan insya Allah gampang. Contohnya, akhraja abawaikum minal jannah. Abawaikum minal jannah. Mim sukun ketemu mim. Apa ini namanya hukum? Idgham mimi, Masya Allah. Betul. Kemudian Pak Kafid. Pak Kafid ya. Wa kam ahlakna qablahum. Nah, di sini wa kam ahlakna. Mim sukun ketemu hamzah a. Apa nama hukumnya? Idhar syafawi. Insyaallah ini mudah ya. Pertemuan kemarin insyaallah mudah ya pelajarannya. Nah, jadi satu lagi ya, Pak Hendra, ada Pak Hendra? Iya, Pak Hendra. Satu lagi Pak Hendra. Atau kita karena tadi contohnya udah, kita sekarang ke pengertiannya aja ya. Pengertiannya. Pak Hendra, apa yang dimaksud dengan ikhfa syafawi? Tapi contohnya tahu?
Ketemu apa? Ba. Mimnya sukun atau berharokat? Sukun. Nah, iya itu pengertiannya. Pengertiannya mudah ya, tinggal kita tahu contohnya. Nah, maka kita pengertiannya tinggal dibuat aja dari contoh itu, yaitu ketika mim sukun ketemu huruf ba. Ya. Habis itu dijabarin lagi contoh cara membacanya. Membacanya bagaimana? Dilanjut aja langsung atau ditahannya 1 harokat, 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat. 1 harokat. Iya betul, 2 sampai 3 ya Pak. Iya. Kalau 1 harokat langsung pindah namanya izhar. Ya. Kemudian Pak Ismail ada, Pak Sugino. Pak Sugino, apa yang dimaksud dengan idgham mimi? Mim ketemu mim. Iya, mimnya sukun. Yang sukun ada yang sukun atau enggak? Yang sukun yang pertama atau yang kedua? Mim ketemu mim. Yang pertama. Yang pertama. Cara bacanya? Mim. Iya. Ditahan ya, ditahan. Cara bacanya guna ditahan. Baik, soal terakhir Pak Agung ya. Pak Agung, apa yang dimaksud dengan izhar syafawi? Masya Allah ya. Kalau ketemu mim itu idgham mimi, kalau ketemu ba itu ikhfa syafawi. Cara dibacanya? Biasa aja, ya. Jelas ya, izhar atau biasa aja, langsung pindah ya tanpa ditahan. Nah, jadi itu ya Bapak yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ini mudah ya. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya. Tinggal dimurojah lagi aja, jangan lupa. Nah, untuk pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang hukum idgham. Nah, idgham sebelumnya udah kita bahas juga ya sebagian Bapak, yaitu di idgham mimi. Kemudian di sebelumnya lagi ada yang idgham biguna, bila guna, ini kita udah bahas. Nah, sekarang kita membahas idgham lagi. Nah, idgham ini seperti yang kita ketahui, idgham itu secara istilahnya adalah ketika satu huruf masuk ke huruf lainnya. Jadi ini yang dinamakan dengan idgham. Oleh karena itu Bapak, nah sekarang kita bahas idgham. Kalau yang sebelumnya ini adalah misalnya idgham gunah bila gunah, adalah idgham yang di dalamnya ada gunah atau enggak ada gunah. Nah, begitu juga idgham mimi yang dia masuknya ke pembahasan huruf mim. Nah, sekarang kita membahas hukum idgham yang berkaitan tentang makhraj dan sifatnya ya. Jadi satu huruf masuk ke huruf lainnya dari segi makhraj dan sifat. Makhraj masih ingat Bapak? Makhraj tempat keluarnya huruf. Kalau sifat ya bahwa sifat suatu huruf. Nah, ini dibagi menjadi 2. Jadi ini yang harus diingat-ingat ya di poin besarnya, yaitu makhraj dan sifat. Nah, jadi kita melihat di hukum idgham ini dari makhraj dan sifat. Oleh karena itu, kita harus tahu makhrajnya di mana dan sifatnya apa. Nah, jadi makanya ana minta murojah terus di makhraj dan sifat ini karena kepakai di hukum ini ya, hukum idgham yang berdasarkan makhraj dan sifat. Nanti kita kulik lagi ya untuk makhraj dan sifat ini. Nah, jadi ini dibagi menjadi 3 ya Bapak. Jenis idgham yang berdasarkan makhraj dan sifatnya, yaitu yang pertama di sini ada idgham mutamatsilain, kemudian mutajanisain, kemudian mutaqaribain, dan sebenarnya ada satu lagi tapi nggak disebut ya di sini Bapak, namanya mutabaidain ya. Jadi pertama mutamatsilain atau bahasa mudahnya adalah mislain, kemudian mutajanisain, mutaqaribain, dan mutabaidain. Jadi Bapak, kita coba ya, semoga bisa mendapatkan 3 materi di malam hari ini. Tetapi kalau misalnya agak sulit atau agak panjang pembahasannya, maka kita jalan sesuai dengan yang kita dapat malam ini. Nah, kita mulai dari mutamatsilain Bapak. Nah, jadi mutamatsilain diingat-ingat ya Bapak, mutamatsilain ini adalah misl ya, misl. Misal kalau dalam bahasa Arab mislain ya. Kalau dalam bahasa Arab mutamatsilain atau mislain itu artinya adalah sama ya.
artinya adalah sama. Nah, jadi ini poin besarnya harus diingat-ingat di mutamatsilain ya Bapak-bapak. Mungkin kalau Bapak-bapak nggak bisa ingat ya, atau mungkin agak sulit menghafalnya mutamatsilain, terus mutaqaribain, mutajanisan, ini harus diingat-ingat artinya juga ya Bapak-bapak, biar nggak keliru. Yang pertama adalah mutamatsilain ya, atau mislain, mutamatsilain. Oh ini mutama, oh keliru anak. Mutamatsilain, atau bahasa lainnya adalah mislaini ya. Mislaini. Nah, Bapak, ini yang harus kita ingat adalah dia sama ya, dua sama. Maksudnya ada sama di sini adalah sama ya. Artinya itu adalah sama. Atau kita biar permudah lagi, ada dua kesamaan ya. Dua sama. Jadi, Bapak, kalau kita lihat di sini di pengertian ya, pertemuan dua huruf yang makhraj dan sifatnya itu sama ya. Sama makhraj dan sifatnya. Jadi suatu huruf itu seperti yang sudah kita pelajari di sebelumnya, makhraj misalnya ya, Anda contohkan di bagian ujung lidah, ini atau di bagian tengah lidah aja ya biar gampang. Di bagian tengah lidah itu ada 3 huruf, yaitu ada huruf jim, ja, terus huruf ya dan sya. Nah, apabila ini kita masuk ke mutamatsilain ya. Nah, apabila huruf ja ini bertemu dengan huruf ja, maka dia masuk ke idgham ya, ja ketemu ja. Ini masih contoh aja ya, contoh secara kasar. Kemudian kita lihat lagi, selain dari makhrajnya sama yaitu ja atau ya ya, ja ketemu ya. Nah, habis itu dimasukin. Nah, kita lihat lagi apakah sifatnya juga sama ya. Apakah sifatnya itu sama? Kalau misalnya berbeda, maka ini nggak dinamakan dengan mutamatsilain. Jadi dua-duanya harus sama, punya kesamaan antara sifat dan makhrajnya, Bapak. Nah, kalau pengertiannya di dalam bahasa Arab yaitu al-harfanil alladhani ittakhadha isma wa rasma au makhraja wa sifatan, yaitu dua huruf hijaiyah yang keduanya menggabungkan isim dan model penulisannya ya, ataupun menggabungkan makharijul huruf dan sifatnya. Jadi dua-duanya harus sama intinya Bapak. Nah, diingat-ingat ini yang poin intinya adalah makhraj dan sifat harus sama. Oleh karena itu bab makhraj dan sifatnya ini harus dimurojah lagi ya Bapak. Nah, yaitu cara membacanya, huruf pertama dimasukkan dalam huruf kedua dibaca tanpa gunah atau dibaca tanpa dengung, kecuali di 2 huruf, yaitu di huruf mim dan nun. Nah, huruf mim dan nun ketika misalnya mim ketemu mim ya, mim ketemu mim dalam keadaan dia idgham, maka dibacanya dengung. Kalau nun ketemu nun dalam keadaan idgham, maka dia dibaca dengung juga. Nah, kebanyakan Bapak ya, di idgham mutamatsilain ini keadaannya adalah dia 2 huruf yang sama ya, bukan berbeda. Kayak misalnya lam ketemu lam, atau ta ketemu ta, atau misalnya kita lihat di sini ada macam-macam ya, atau huruf dal ketemu dal. Nah, jadi masih dalam satu makhraj yang sama. Jadi insya Allah mudah untuk mutamatsilain ini atau mislain. Makhrajnya sama, tempat keluarnya sama, sifatnya juga sama. Nah, Ana ambil contoh di sini ya. Nah, yang ini harus diperhatikan juga ya Bapak. Huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat. Nah, ini rumus juga Bapak. Ada rumusnya ya di mutamatsilain. Yang pertama, jadi huruf pertamanya itu sukun ya, dalam harokat sukun. Ini sukun. Kemudian huruf keduanya dalam keadaan berharokat ya, mau a atau i atau u ya, dalam keadaan berharokat. Nah, ini rumusnya. Bukan keduanya sukun, tapi huruf pertamanya adalah berharokat. Berbeda ya, ini hukumnya Bapak. Nah, jadi kita lihat di contoh pertama Bapak.
Di contoh pertama, di sini kita lihat di baris pertama ya Bapak-Bapak, sama ya, insyaallah fama robihat, sama nggak? Iya. Fama robihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, kita lihat Bapak-Bapak, di sini ada huruf ta. Huruf ta dalam keadaan mati, ya. Betul? Fama robihat. Nah, di huruf ta dengan tak mati ini setelahnya ada huruf ta lagi, ya, ada huruf ta lagi. Nah, seharusnya huruf ta ini yang kedua yaitu tijaratuhum itu seharusnya dia nggak ada tasydidnya, ya, nggak ada tasydidnya. Kalau misalnya dia terpisah, jadi cuma tijaratuhum aja, nggak ada tasydidnya. Nah, di sini karena sebelumnya diawali oleh huruf ta di robihat, nah ini asal katanya adalah robihat ya, robihat aja, maka dia diidghamkan, Bapak-bapak, diidghamkan atau dimasukkan ya dari huruf di kalimat robihat masuk ke tijaroh. Nah, ini insya Allah gampang Bapak-bapak karena kita lihat di sini adalah dua huruf yang sama ya, hurufnya sama, makhrajnya sama, sifatnya sama, yaitu di huruf ta. Nah, jadi cara bacanya dimasukkan tanpa ditahan ya, Bapak-bapak, jangan sampai ditahan. Jangan karena saking terlalu semangatnya akhirnya bacaannya ditahan. Kayak misalnya fama rabihat tijaratuhum, fama rabihat. Nah, ini kelamaan nahannya ya. Nggak boleh ditahan, jadi langsung masuk, ngalir. Fama rabihat tijaratuhum, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Dan jangan juga Bapak menjadikan haknya ini seperti nggak ada huruf taknya ya. Jadi bacaannya fama rabihat tijaratuhum, rabihat tijaratuhum. Nah, ini jadi itu yang kelirunya, antara ditahan atau enggak dihilangin taknya. Nah, jadi Bapak-bapak, kita akan mengambil praktik ya di malam hari ini seperti biasa. Nah, baik, kita mulai dari sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Sebelah kiri kayaknya, sebelah kiri ana ya, Bapak. Tapi sebelum kita mulai, kita baca bersama-sama dulu di baris pertama ya, agar ada contohnya. Silahkan diikuti setelah ana. Kita mulai dengan ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Baik, silahkan dimulai. Coba sekali lagi. Ya, ini secara ini udah benar ya, Pak. Tapi ketika masuknya ke huruf lam, maka dia seperti ditekan. Kayak tekan tapi tipis. Kalla balla balla bal. Nah, dia ada sifat ya. Sifatnya la-nya ini seperti ini ya, memisah suaranya. Kalau misalnya ro, dia mengumpul ya, ro ini mengumpul. Tapi kalau lam seperti kita pelajari di huruf sifatnya, dia misah ya ke depan, ke samping gini. Kalla bal bal bal. Nah, coba. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Ya, baik. Selanjutnya kalla balla. Masih Pak, masih satu baris. Kalla balla yakhafuna al-akhirah. Nah, jadi ini huruf lam ketemu huruf lam lagi ya, Bapak. Contoh di huruf lam ketemu huruf lam lagi. Maka ini diingat-ingat namanya adalah mislain atau mutamatsilain. Selanjutnya, Pak. Ainama takunu yudriku ainama yakunu ainama takunu yudriku. Dalnya di kol-kolah dalnya. Ainama takunu
Ya, bagus. Tinggal tadi tanwinnya ketemu huruf mim ditahan lagi, Pak. Burujim musyayyadah. Coba lagi. Dari awal. Walau kuntum Walau kuntum fi ditahan, dengung ditahan. walaikum Walau walau kuntum fi burujin. fi-nya 2 harokat, Ya, fi-nya 2 harokat. fi-nya 2 harokat. Itu seperti ada ya. Ya, iya-nya tapi mati. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ya. Selanjutnya Aida korobat. wa bukan a itu awalnya. Waida. Betul. Waida korobat takriduhum data asimani wahum fi watim minhu. Ya. Tinggal nanti dilatih lagi, Pak ya. Untuk disambung, jangan dipisah-pisah ya. Nah, tapi untuk Sambil mikir ya. iya. Nah, ini harus dilatih terus makanya ya, Pak. Dilatih terus biar terbiasa ngelihat huruf-hurufnya, bentuk-bentuk huruf-hurufnya. Jangan sampai keliru. Nah, jadi ketika membaca Al-Qur'an ya Bapak, usahakan selain kita membaca sesuai, bacaannya sesuai ya, tetapi nafas kita ini juga harus sesuai. Oleh karena itu, kita nggak berlebih-lebihan juga, yaitu misalnya ada ayat yang benar-benar panjang, kita tarik satu napas saja, enggak juga ya. Jadi ayatnya ini panjang, kita membaca cuma satu tarikan napas, berusaha semaksimal mungkin, enggak. Dan juga jangan setiap kalimat itu diputus-putus ya. Nah, ini biasanya kalau Anda lihat, kalau untuk Bapak-bapak jarang ya biasanya, tetapi kalau dia anak kecil ya. Kalau dia anak kecil, Anda karena mengajar juga dia anak kecil, mereka anak kecil ini kurang dibiasakan untuk membaca sesuai pada tempatnya ya, berhenti pada tempatnya. Jadi setiap ada sukun, setiap ada tasydid, setiap ada kesempatan ya, nah itu diberhentiin napasnya. Jadi narik napas terus. Nah, ini kurang bagus ya Bapak. Jadi usahakan kalau misalnya pembacaannya sudah bagus, sudah bisa membacanya, maka jadikan satu tarikan napas, berhenti sesuai tempat berhentinya yang sudah kita pelajari ya, yaitu ada mim, yaitu artinya harus berhenti, dan shot, lanjut, lebih baiknya lanjut, dan macam-macamnya. Nah, ini adalah latihan aja sebenarnya Bapak, untuk nasihat aja. Baik, selanjutnya perhatikan A-nya 2 harokat. Nah, ini ya yang agak berbeda Bapak, yaitu di huruf panjangkan ya. Jadi kalau yang di atas itu huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua tanpa dibaca gunnah. Karena seperti yang Anda jelaskan di pertemuan sebelum-sebelumnya juga, huruf selain mim dan nun itu nggak ada yang ditahan ya. Kalau ada yang menahannya, maka ini kekeliruan ya Bapak. Kayak contohnya yang paling sering adalah ketika membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dallin. Nah, ketika masuk ke huruf lam, karena biar kedengaran tasydidnya mungkin ya. Nah, ini ditahan. Ghairil maghdubi alaihim waladdall. Nah, ini keliru Bapak. Tapi langsung masuk. Tasydid dibacanya bukan ditahan, tetapi seperti ditekan atau dinaikkan ya intonasinya. Jadi waladdallin, dallin. Nah, ini memang dengan tasydid. Kalau misalnya di huruf lain ya, dia kayak ditahan ya. Bukan ditahan, afwan. Ditekan. Al-haqqah, haqqah. Nah, ini tasydid. Jadi seperti itu Bapak. Jangan sampai ditahan kecuali di huruf mim dan nun ya, yang keadaannya bertasydid ini.
Yang boleh ditahan cuma mim dan nun. Makanya di sini ya bunayyarkam. Nah, mimnya kelihatan di sini ada tasydidnya. Oleh karena itu dia ditahan. Kemudian Bapak-bapak ya, kita masuk ke pembahasan berikutnya di bab ketiga ya, yaitu idgham mutaqaribain. Nah, idgham mutaqaribain ini kalau misalnya yang tadi kita sudah ambil contoh atau pengertian di sebelumnya, mutamathilain adalah dua makhraj dan sifat yang sama ya, makhraj dan sifatnya sama, dan mutajanisain makhrajnya sama dan sifatnya berbeda. Nah, kalau mutaqaribain ini diambil dari kata qorib ya, Bapak-bapak. Mutaqaribain. Nah, jadi qorib ini yang dimaksud qorib adalah dia makhraj dan sifatnya itu berdekatan, makhraj dan sifatnya ya, bukan sama dan bukan salah satunya, tetapi makhraj dan sifatnya berdekatan. Nah, di sini sudah dipermudah juga oleh penulis ya, Bapak. Yaitu contohnya adalah ketika lam ketemu ro, atau ketika huruf qaf ketemu kaf. Nah, kita lihat huruf lam, la, makhrajnya di mana Bapak? La. Nah, ujung lidah, posisinya di atas langit-langit ya, la. Nah, ro di bawahnya sedikit ya, sama-sama di ujung lidah tapi di bawahnya ro sedikit, di bawah lam sedikit, afwan. Ro ini makhrajnya di bawah ro sedikit, ro. Nah, jadi Bapak, nah ini yang disebut dengan makhrajnya berdekatan pertama ya, makhrajnya berdekatan sama-sama. Kemudian sifatnya hampir-hampir sama sifat-sifatnya ya Bapak, walaupun huruf lam ini nggak memiliki sifat takrir, yaitu sifat bergetar ya. Kayak huruf ro, kalau huruf ro ini ada bergetarnya, tapi kalau huruf lam nggak ada bergetarnya. Tetapi sama, yaitu mempunyai sifat yang hampir sama, yaitu ada inhirafnya ya Bapak, melenceng pengucapan hurufnya. Nah, jadi Bapak, ini sifatnya berdekatan. Nah, oleh karena itu lam ketemu ro, ketika bertemu ya, lamnya ini sukun, kemudian ro-nya berharokat, maka dia dimasukkan langsung ke huruf ro tanpa gunah atau tanpa ditahan ya Bapak, tanpa dengung. Jadi langsung masuk. Nanti contohnya ada di bawah. Nah, kemudian di sini ditulis juga oleh penulis, yaitu huruf qaf ketemu huruf kaf ya Bapak, huruf qaf ketemu huruf kaf. Nah, huruf qaf seperti yang kita tahu makhrajnya di mana Bapak? Qaf tempat keluarnya tenggorokan. Di mana qaf? Pangkal lidah ya, di belakang lidah bagian paling belakang. Huruf kaf di mana Bapak? Nah, huruf kaf di depannya huruf qaf ya. Atau kalau misalnya mengatakan juga bisa juga huruf kaf di depan, qaf ini di belakang sedikit dari huruf kaf. Nah, dia makhrajnya berdekatan ya. Kemudian sifatnya hampir-hampir mirip ya Bapak, walaupun yang satu ini memiliki sifat qalqalah, yang satunya nggak memiliki sifat qalqalah, tetapi sama-sama hampir mirip ya, sifat-sifat yang berdekatan. Nah, jadi Bapak, ketika membacanya dia dimasukkan ya, kayak misalnya contohnya di baris pertama ya, di sini ada huruf lam sukun ketemu huruf ro, huruf lam sukun ketemu huruf ro, maka cara bacanya langsung masuk bar tanpa ingat-ingat ro ini ketika tasydid kekeliruannya kebanyakan orang adalah terlalu bergetar. Jadi jangan sampai terlalu bergetar Bapak. Bar ro. Nah, ini keliru. Jangan juga membacanya menjadi bal rofa'a. Nah, ini keliru juga, nggak dibaca, nggak dimasukin ya. Nah, jadi bacaannya seperti yang dijelaskan tadi atau sudah Anda baca tetapi getarannya dikurangi. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Nah, jadi seperti itu Bapak.
Ayo silahkan dilanjut di baris pertama, diulang lagi. Setelah Pak Budi. Ya. Janganlah apa? Bar rafa'ahu. Bukan la, nggak ada la. Kalau di dalam kalimat Allah, Bapak, iya dibacanya tafkhim, tebal. Jadi kita mengucapkan Allah apa Allah? Allah. Nah, jadi bagaimana? Iya, bar rafa'ahullah. Janganlah. Jangan hulla. Ini keliru. Sama seperti tadi yang dijelaskan di awal, Allah bukan Allah. Iya, Allah. Coba bagaimana dimasukkan, dipraktekkan? Iya. Nah, ini keliru lagi. Diingat-ingat Bapak. Allah, kalimat Allah ya. Diingat-ingat terus ini harus diingat terus. Kalau misalnya ada kalimat seperti ini, ya, terutama dia berharokat fathah, maka jangan sampai dibaca Allah ya, la. La-nya ini yang di tengah, jangan dibaca la, tetapi menjadi tafkhim, yaitu kayak o ya. Allah ya. Jadi wakanallah atau wakanallah. Nah, coba lagi, Pak. Iya, haki. Nah, akhirnya dibaca hakima walaupun kita belum belajar ya. Namanya adalah mat'iwat. Wa kana Allahu iya hakima. Nah, selanjutnya coba sekali lagi. Ya, tadi kalau kalah ketinggalan terus. Alam nahlukum min ma'in mahin. Ya, lanjutnya. Ya, jadi seperti itu ya Bapak, huruf ro jangan sampai terlalu bergetar. Ya, huruf ro jangan sampai terlalu bergetar. Nah, nah ini 3 idgham yang kita bahas pada pertemuan malam hari ini Bapak-bapak. Nah, sebenarnya ada satu idgham lagi ya, nggak ditulis di sini oleh penulis. Namanya adalah idgham mutabaidain ya. Ini Ana bahas secara umum aja ya, mungkin ya, idgham mutabaidain. Nah, idgham mutabaidain ini seperti sesuai dengan namanya, ba'id ya, Bapak, yaitu jauh. Mau makhrajnya dan sifatnya. Makhraj dan sifatnya ini saling berjauhan. Jadi makhrajnya nggak ketemu, nggak di dalam satu makhraj atau nggak berdekatan juga, ya. Dan sifatnya nggak sama sifatnya, saling dua-duanya jauh juga ya sifatnya. Nah, ini contoh-contohnya adalah misalnya di dalam Al-Quran, ketika kita melihat huruf sukun, setelahnya ini bukan makhraj yang sama atau sifat yang sama. Contohnya, di sini ada kalimat misalnya mim sukun ketemu ya. Mim sukun ketemu ya. Misalnya contohnya adalah ayat atau kalimat wahum yahmilun. Wahum yahmilun. Kita lihat di sini ada huruf mim sukun, wahum. Wahum mim sukun. Nah, ini enggak ada di buku ya, Bapak. Untuk pengetahuan aja, mutabaidain yang terakhir. Wahum yahmilun, mim sukun, mim mati, ketemu huruf ya. Ya. Mim kita ketahui makhrajnya ada di bibir, ya, Bapak. Kemudian huruf ya. Huruf ya makhrajnya di mana? Tempat keluarnya di mana ya? Tengah lidah, ya. Nah, ini enggak nyambung, ya. Pertama makhrajnya jauh banget. Kemudian sifatnya dari huruf mim sendiri dia sifatnya guna. Huruf ya nggak ada gunanya. Kemudian juga berjauhan ya sifatnya. Nah, jadi ini makanya nggak dimasukkan oleh penulis karena idgham ini aslinya dia masuk ya.
dari satu huruf ke huruf lainnya. Sedangkan ini wahum yahmilun ini nggak masuk sama sekali ya Bapak-bapak. Nah ini nggak ada di buku ya, karena ini untuk pengetahuan aja. Kemudian misalnya ada lagi huruf nun ketemu huruf hamzah. Misalnya man adolla. Nah ini huruf izhar ya. Kalau dalam hukum lainnya adalah izhar. Man adolla. Nah nun kita ketahui nun harokatnya makhrajnya ada di ujung lidah ya. Di bagian gusi atas ya, gusi atas. Deket-deketan sama la sama ro. Nun. Nah man itu ya man a. Habis itu a ini makhrajnya ada di bawah ya, paling bawah dekat h. Temenan sama h. H a. Nah, ini jauhan dari ujung lidah ke sini. Nah, habis itu sifatnya juga berbeda. Yang satu sifatnya ada gunahnya, yang satu ini sifatnya nggak ada gunahnya, huruf a. Nah, ini dinamakan dengan idgham mutabaidain. Semuanya berjauhan. Jadi patokannya adalah ketika dia sukun, kemudian huruf berikutnya. Nah ini kalau di dalam Al-Quran gampang ya membedakannya Bapak. Yaitu setelah sukun ini nggak berharokat tasydid. Ya. Kalau misalnya idgham yang tadi kita sudah bahas dari mutamatsilain, mutajanisain, mutaqaribain, ya. Nah ini setelahnya itu setelah sukun, misalnya di huruf dal hasattum, nah dia berharokat mati aslinya. Ketemu taknya ini berharokat tasydid. Nah ini dipermudah dengan tasydid. Pokoknya setelah sukun tasydid maka dia langsung masuk. Bal rafa'a jadi bar rafa'a. Nah ini idgham juga yaitu mutaqaribain dipermudah dengan penulisan di dalam Al-Qur'an dengan tasydid. Nah jadi kita lihat bahwa juga ya di hukum idgham ini enggak ditulis sukunnya. Kalau sukun itu tandanya mati ya. Mati itu seperti lingkaran tapi enggak sempurna. Jadi lingkaran bolong ya. Nah di tengah-tengahnya. Nah jadi di dalam idgham itu nggak ditulis sukun ya, tetapi setelahnya ditulis tasydid. Nah yang harus bapak-bapak ingat adalah di sini harus diingat namanya, kemudian huruf-hurufnya. Misalnya tadi kalau mutamatsilain paling identiknya adalah dua huruf yang sama. Misalnya mim sukun ketemu mim ya. Atau di sini tak sukun ketemu tak hidup ya, atau dal sukun ketemu dal hidup, ba sukun ketemu bal hidup ya, ba hidup. Nah kalau misalnya mutajanisain ini harus dihafal-hafalin ya bentukan hurufnya. Misalnya di sini ada ba ketemu mim, sa ketemu za, dal sukun ketemu ta, za ketemu dha, karena sudah dipermudah oleh penulis. Kalau misalnya kita riset dulu, kita cocok-cocokin dulu, diingat-ingat makhrajnya di mana, habis itu sifatnya di mana. Nah ini akan lama ya. Jadi diingat-ingat huruf-hurufnya. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya akan ana tes lagi ya Bapak. Di misalnya di mutajanisain ini sebenarnya yang mungkin kelihatannya sulit itu di mutajanisain Bapak. Karena ada banyak contoh hurufnya ya. Sedangkan kalau idgham mutaqaribain yang berdekatan mau makhraj dan sifatnya itu gampang, yaitu huruf qaf dan kaf ya. Huruf qaf dan huruf lam ya. Huruf qaf ketemu kaf, huruf lam ketemu ro. Nah, sedangkan mutajanisain seperti yang Anda jelaskan banyak ya contohnya, harus diingat-ingat lagi. Contohnya seperti yang di buku. Nah, jadi sampai sini ada pertanyaan Bapak? Yang tadi yang apa namanya idgham yang nggak ada di buku itu cara bacanya gimana? Yang beda. Langsung pindah. Iya, Ya. langsung pindah aja. Langsung pindah. Nggak ada sebenarnya, makanya mungkin nggak dimasukin ke idgham ditulis di sini ya, dipilih oleh penulis Bapak. Karena nggak ada masuknya sama sekali ya. Misalnya Anda tulis ya di sini. Biar lebih jelas lagi. Ya, nah hapus saja ya. Iya, tapi tetap dibahas oleh para ulama ya, disebutin karena untuk ini ya pembeda, namanya mutabaidain tadi ya, mutabaidain Nah,
Mau 4. Ini kan nggak perlu banget. Iya. Tanya lagi. Nah, jadi tapi ini insya Allah gampang ya Bapak. Nah, ini ketika kita lihat pokoknya misalnya ada huruf yang sukun dan di huruf berikutnya ini nggak ada tasydid. Nah, insya Allah ini gampang. Misalnya contohnya man, abolla. Nah, kita lihat di sini man, di sini sukun ya aslinya. Kemudian a, do, la. Kita lihat di sini fokus di sininya, Bapak. Seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Seperti sebelum-sebelumnya kita lihat di huruf sukun dan huruf berikutnya. Kalau misalnya seperti misalnya di dalam buku tak ketemu tak, tijaroh di sini tijaroh. Nah, di sini tak, terus tak sukun ketemu ti. Nah, di sini ada tasydidnya pasti, ya. Tak yang berikutnya ada tasydidnya. Nah, kalau di sini dia diperjelas dengan nggak mungkin di sini ada tasydidnya, Bapak. Nggak ada tasydidnya ya di sini. Nah, jadi bacanya mudah, ya. Bacanya mudah di sini. Misalnya kita lihat aja. Intinya setelah berikutnya ini nggak ada tasydidnya. Nah, ini jauh, ya, dua-duanya, Bapak. Nun harokatnya tadi seperti yang saya jelaskan dia di ujung lidah, ketemu di gusi. A jauh, makhrajnya di bawah tenggorokan. Nah, makanya di sini dinamakan dengan idgham mutabaidain, ya. Nggak nyambung sebenarnya ya. Jauh, dua-duanya jauhan. Mau makhraj, mau sifat, jauh. Nah, jadi seperti itu. Intinya nggak ada tasydidnya di situ. Makanya kalau idgham itu kan aslinya memasukkan satu huruf dengan huruf lainnya, Bapak. Nah, ini sebenarnya nggak ada idgham ya. Karena dia mutabaidain. Sama-sama jauh. Nah, jadi seperti itu, Bapak. Jadi kalau yang kayak di Al-Fatihah itu alaihim walam dari mim mati ketemu waw ini termasuk Ghairil maghdubi alaihim wa. Kenapa? itu masuk ke idgham mutabaidain apa? Nah, ini ya, Bapak. Kita tahu mim di mana? Bibir. Nah, waw di mana? Bibir juga, makhrajnya sama, ya. Nah, ini makhrajnya sama pertama. Nah, nanti Ana jelas lagi mungkin ya di pertemuan berikutnya. Sebenarnya di buku ini ya, ini terlalu umum Bapak-bapak. Terlalu umum pembahasannya. Bukan pembahasan secara spesifik, detail banget enggak. Karena ini sebenarnya buku untuk pemula ya Bapak-bapak. Nah, nanti sebenarnya atau mungkin kalau mau ya di pertemuan berikutnya Ana bahas. Jadi di idgham ini ada pembagiannya lagi dari mutamathilain, mutaqoribain atau mutajanisain dan mutaqoribain ada pembagiannya lagi. Yang pertama adalah sogir, ya Bapak-bapak, sogir. Nah, ini sogir. Ini pertama. Yang kedua ada kabir, besar. Ini kecil, besar. Kemudian yang ketiga ada mutlak. Nah, ini ada pembahasan lagi sebenarnya Bapak. Tapi kalau yang di buku ini secara umum. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya ya, Ana akan bahas atau mungkin kalau misalnya ini sebenarnya ini agak memusingkan Bapak. Iya. Nah, kalau ini dibahas, Ana yakin pusing. Iya. Siap, Pak Kafir. Nah, jadi seperti itu. Ini yang ditanyakan ya, cocok tadi soalnya. Nah, kita lihat ghairil maghdubi alaihim wa. Him wa. Sama. Makhrajnya sama-sama di bibir, ya. Kemudian waw sama-sama di bibir, ya. Nah, makhrajnya sama, tapi sifatnya berbeda. Tapi di sini nggak ditulis oleh penulis, ya. Di mutajanisain seharusnya masuk dong ke mutajanisain. Karena pengertian di buku di sini di mutajanisain yaitu huruf yang makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Nah, ini bibir mim ghairil maghdubi alaihim wa sama ya, sama-sama di bibir tapi sifatnya berbeda. Nah, ini yang dimaksud di sini ada di 3 ini pembahasannya nanti. Apa itu di sogir, kabir dan mutlak. Dan pembahasannya insya Allah lebih pusing daripada yang sekarang. Lebih memusingkan. Nah, jadi seperti itu. Ya, silahkan. Jadi mengenai yang contoh-contoh yang di idgham mutajanisain ini kan ada bertemu ini khusus
Gimana, Pak? Coba ulang. yang contoh ini yang huruf-huruf tetap misalkan Ya. ba ketemu ini Kenapa? ta ketemu itu apakah ini saja nggak ada yang lain itu yang ditemui di Al-Quran. Nah, Contohnya seperti misalkan sa sama zo itu kan mahrojnya sama ya. ya. Nah ada kemungkinan nggak ketemu gitu. Nah, ini yang ditulis oleh penulis, ya, Bapak-bapak. Yang dimaksud adalah idgham kamil. Nah, ini dibahas juga di pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, jadi ini yang sempurna. Bacaannya sempurna. Nah, untuk mempermudah Bapak-bapak, karena di sini kita masih pemula semua ya, yang kita pelajari di sini pemula, mencukupkan aja dari yang ini. Ya. Dicukupkan dari yang ini aja. Di Quran insyaallah nggak ada lagi. Walaupun ada ya di mutamathilain. Mutamathilain ada contohnya lagi Bapak. Ya. Ya, mungkin kalau di kelas berikutnya yang lebih terperinci ada ya Bapak. Oh iya. 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 Ini aja kalau misalnya nanti ditanya di pekan depan nggak tahu bisa jawab apa enggak ya. Kalau aku nggak banyak-banyak Pak. Pertanyaannya nggak banyak. Iya, jadi seperti itu Bapak. Ada lagi pertanyaan Bapak? Saya ada pertanyaan Ustaz. Ya. Tapi dijawab sekali, nanti dijawab juga boleh. Ya. Ini idgham mutamatsilain itu kan tadi yang dibaca itu kan di sini ada idhab bi kitabi. Nah, ini kan ada tanda shad. Ini yang membedakan fathah sama kasroh gimana tadi ya? Ada Oh, yang idhab i, i-nya ini. Kenapa dibaca i bukan a bukan u? Ah, ada rumus nggak? ada sebenarnya Bapak-bapak. Atau nanti juga nggak apa-apa. Ya, ada sebenarnya. Di bukunya ada nanti. Hah? Di buku nggak ada. Di buku nggak ada. Nggak ada. Kalau gitu Kasih rumus. Rumusnya tapi susah, Bapak-bapak. Iya. Jadi kita lihat di sini idhab nggak ada harokatnya sama sekali ya. Tapi di sebagian mushaf ada yang ditulis ya. Biasanya di mushaf-mushaf tajwid yang misalnya mushafnya ini berwarna-warni ya Bapak. Nah, ini ya biasanya ditulis. Tapi kalau di mushaf Madinah, nah ini nggak ada. Nah, jadi balik lagi ke mushafnya ya. Kalau mushafnya ini mempermudah atau penulisan ini dipermudah kayak ada tajwidnya, maka dia ada. Tapi Bapak, kalau misalnya kita lihat di sini idhab, kalau pengen tahu ya ini walaupun caranya susah ya Bapak. Nah, ini idhab. Di sini sukun, awalnya nggak ada harokatnya ya. Cara mengetahuinya adalah ini namanya kalau dalam bahasa Arab adalah fi'il amr ya. Fi'il amr atau kata perintah, Bapak. Kata perintah. Belajar lagi. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, kata perintah, Bapak-bapak. Nah, kita harus tahu asal katanya dulu. Zahaba, yadhhabu. Zahaba, yadhhabu ya, yadhhabu. Nah, dalam bahasa Arab ada namanya masdar. Masdar ini kayak bentuk kata makan, dia makan, habis itu kayak masdar ini kalau dalam bahasa Indonesia seperti memakan ya, memakan atau sedang makan ya. Masdar, yaitu masdarnya adalah az-zihab. Zihab ya, Bapak. Az-zihab, az-zihabu. Nah, ini izhab diambil dari sini, Bapak. Kita lihat di sini nih. Nah, makanya harus tahu bahasa Arabnya dulu. Nah, tapi kadang-kadang masdar ini berbeda-beda ya. Jadi di sini adalah namanya kalau dalam bahasa Arab simai. Harus mendengar dari orang Arabnya langsung, Bapak. Jadi bacaannya bagaimana? Kita harus tahu orang Arab langsung. Kayak misalnya masdar ini kadang-kadang berbeda-beda, nggak bisa pakai rumus. Kalau rumusnya gampang. Zahaba yadhhabu, yadhhabu zihab. Habis itu akala yakulu, akla ya, akla.
Nah, ini kalau misalnya secara rumus atau secara tasrifnya mudah insya Allah. Tetapi kalau secara kita praktekin langsung, kita harus ngedengar biar tahu masdarnya ini. Daraba yadribu darban, ya. Jadi seperti itu Bapak. Apa? Terkait ini tadi. Yang Nggak ada fathahnya ya. yang mana tuh? Yang idhab. Itu ditanya. Ya, idhab sama. Saya pernah membaca bahwa rumusnya itu adalah huruf ketiga. Huruf ketiga. Nah, huruf ketiga. Jadi kita lihat fathah huruf ketiga. Jadi maksudnya kalau lihat rumusnya berarti al-hab. Adhab. Nah, ini rumusnya yang berbeda ya Bapak-bapak. Tadi kan zahaba yadhabu, ya. Nah, kalau misalnya kita pakai cara itu keliru, Pak. Ya. Tadi misalnya kan contohnya huruf ketiga dari zahaba. Zahaba. Sedangkan ini adalah kata perintah. Kata perintah idhab. Idhab bi kitabi, yaitu pergilah dengan tulisanku ini. Yaitu ini di surat An-Naml ya Bapak-bapak. Di surat An-Naml ketika Nabi Sulaiman menyuruh burung hudhud untuk mengirim surat ke Ratu Bilqis. Nah, ini ayatnya. Idhab bi kitabi hadza. Yaitu pergilah burung hud dengan tulisanku ini ke Ratu Bilqis. Maksudnya seperti itu, idhab. Kalau misalnya kita pakai rumus yang tadi, Pak, ikutin ke huruf ketiganya, yaitu dari kalimat zahaba, ya. Misalnya zahaba. Oh, ini maksudnya kalau huruf ketiganya di bi, Pak. Bi kitabi. Adhab. Oh, berarti benar ya. Adhab mana kira di bi-nya, idhabi. Nah, kalau misalnya kita pakai adhab bi kitabi, ini artinya berubah, Pak. Dari tadi idhab, pergilah. Nah, ini balik ke sini. Zahaba yadhabu. Yadhabu ini bisa diubah-ubah. Yadhabu yadhabani, yadhabuna, tadhabu tadhabani, Nah, kalau adhab itu saya, ya. Jadi berubah domirnya. Atau apa domir kalau dalam bahasa Indonesia? Jadi kata gantinya ini berubah dari kita menyuruh menjadi kita yang pergi, ya. Adhab berarti saya pergi. Nah, jadi nggak masuk artinya, Pak. Adhab bi kitabi hadza, nggak masuk ke fi'il amr. Saya pergilah dengan tulisan ini. Nah, ini artinya ya. Adhab yaitu saya pergi dengan tulisan ini atau dengan surat ini bi kitabi hadza. Nah, jadi rumusnya kalau salininya keliru ya, Pak. Jadi nggak bisa dipakai itu rumusnya. Jadi rumusnya yang sebetulnya adalah simai, ya. Simai adalah kita mendengar langsung orang-orang Arab mengucapkannya seperti apa. Ya. Jadi takutnya mungkin orang yang memakai rumus itu ya, Pak, di sebagian kalimat ada yang bisa, tetapi nggak bisa dimutlakin ke semua bagian, ya. Seperti ini nggak bisa dimutlakin ke menggunakan rumus itu, yaitu harokat ketiga. Ada lagi pertanyaan Bapak? Nah, ini ada dua lagi berarti. Silakan. Mengenai itu idgham mimi, apakah bisa dikatakan idgham mislain? Iya, bisa. Bisa ya? Bisa. Begitu juga nun ketemu nun, ya. Ada yang mengatakan idgham nuni, ya. Idgham nuni, nun ketemu nun ini. Nun sukun ketemu nun dikatakan menjadi idgham nuni. Ada lagi? Silakan Bang Budi. Iya. Jadi dia ketika membacanya sifat huruf lam adalah tawasud ya. Nah, jadi dia membacanya waladdallin dallin. Nah, ketika masuk waladdallin tanpa terlalu tinggi naiknya ya. Kalau terlalu tinggi waladdall. Nah, ini dinamakan dengan
terlalu tinggi ya Bapak, tapi tawasud, yaitu pertengahan, nggak terlalu turun, nggak terlalu tinggi juga. Waladdallin, dallin, masih sama, nadanya sama yang bo tadi. Tetapi titik beratnya atau titik kritisnya adalah ketika orang-orang membacanya dengan ditahan, ya. Nah ini yang keliru Bapak, dengan ditahan. Ketika membaca dengan ditahan, maka ini keliru. Nah ini tawasud benar, tawasud ya. Ketika masuknya nggak ada perubahan, tawasud ya. Nah tapi dia ditahan masalahnya. Waladdallin. Nah ini titik kritisnya. Jangan sampai ditahan ya. Yang ditahan huruf bertasdid, yang ditahan cuma boleh mim dan nun. Sisanya nggak ada ya. Sisanya nggak ada Bapak. Keliru. Ya. Jadi lam tasdidnya tadi hanya satu ketukan aja gitu. Ya, cuma satu ketukan. Waladdallin. Artinya itu kan? Kalau keliru, kalau seperti yang tadi ya, itu nggak berubah makna. Untuk yang nggak berubah makna ini, dia masuknya ke lahan khofi, lahan yang ringan sebenarnya ya. Lahan yang ringan, sama seperti gunah, kadar gunah. Kadar gunah ini, misalnya yang seharusnya ditahan, mim tadi ya. Misalnya contohnya tadi, tadi yang dibaca, irkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana. Betul, bacaannya sebetulnya Pak. Ya bunayyarkam ma'ana. Karena nggak merubah makna ya. Tetapi menyalahi kaidah. Yang seharusnya ditahan 2 harokat menjadi 1 harokat aja, langsung pindah. Nah, jadi nggak merubah makna, nggak masuk ke kesalahan yang besar, nggak menimbulkan dosa juga ya. Tetapi ini jelek ya, Bapak. Yang dinamakan lahan qabih atau lahan khofi adalah jelek. Jadi yang seharusnya bacanya bagus dicap jelek, Bapak. Iya. Jadi seperti itu. Nggak merubah makna tapi menyalahi kaidah yang sudah ditentukan. Atau yang seperti dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Ada lagi? Sudah? Nggak ada lagi pertanyaan, Bapak? Iya. Seperti perkiraan ya. Di Edugom ini Ana udah ngira kayaknya agak pusing dan agak banyak pertanyaannya. Iya. Ayo gak apa-apa ya. Jadi jangan lupa di murojaah lagi ya Pak, terutama di mutajanisain, karena mutajanisain ini paling banyak contohnya. Adapun mutamathilain ini gampang insyaallah, biasanya hurufnya sama. Mutaqaribain yaitu di huruf qaf dan huruf lam ya. Insyaallah gampang. Nah, jadi kita cukupkan ya Bapak, jangan lupa di murojaah lagi karena di pekan besok insyaallah kita akan tanya ya. Nah, untuk yang nggak ikut biasanya agak pusing ntar ya di iya. Ini ya. Iya, makanya saya nggak bingung. Iya. Kalau safar jangan minggu. Baik, Pak, kita cukupkan ya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.